Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agung Nur Saladinio. Ini ya channel yang mengulas tentang burung perkutut, perawatan burung perkutut, dan ulasan-ulasan tentang seputaran burung perkutut ya. Jadi di sini di video kali ini ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab di video kali ini. Jadi ada pertanyaan dari akunnya, ini saya baca dulu ya untuk teman-teman semua, sedulur semua. Ada akunnya dari yang Lina 141-F8R. Dia bertanya seperti ini. Mas Agung, perkutut Katuranggan apa bisa berubah? Saya dapat jaringan rondo semoyo dalam 3 hari kok berubah jadi putih alisnya, mohon jawab. Nah seperti ini. Untuk burung Katuranggan itu terus terang bisa berubah ya, apalagi Katuranggan fisik ya. Katuranggan fisik maupun Katuranggan sifat maupun Katuranggan yang lain, suara, semua tergantung pemiliknya ya. Kok kenapa semua tergantung pemiliknya? Nah ini saya saya jelaskan di sini. Untuk burung perkutut Katuranggan, contohnya Katuranggan fisik ya, apalagi Katuranggan fisik bulu. Istilahnya tadi yang dipertanyakan kan Katuranggan rondo semoyo kenapa bisa berubah ya. Rondo semoyo itu yang lingkar matanya, kelopak matanya di sini itu kuning ya, kuning janur ataupun kuning kayak stabilo tapi agak kekuning-kuningan atau kuning janur lah istilahnya, tidak kuning yang lain lah ya, seperti itu ya. Jadi itu bisa karena jadi kurang jemur juga bisa, sehingga burung perkutut itu berubah jadi kelopak matanya yang kuning itu berubah. Jadi bisa jadi pas kita beli di cuaca yang panas di daerah, istilahnya di daerah Pantura, daerah Sumatera dan lain sebagainya, di sana kok kenapa bisa di sininya kuning? Nah seperti itu ya. Terus dibawa pulang kok ternyata cuaca di tempat kita lebih dingin ataupun lebih panas, terus berubah. Nah itu karena faktor cuaca juga. Itu kalau untuk Katuranggan yang bersifat fisik ya. Dan Katuranggan yang lain, istilahnya bisa juga entah itu cendolo sabdo yang putih di sayap bagian kiri ataupun kanan, entah itu gendewo sabdo di bagian putih yang di leher, entah itu istilahnya Satrio Pinayungan, entah itu Songgo Buwono, entah itu Surung Derajat, bisa berubah karena apa? Itu fisiknya atau bulunya. Bulu itu bisa jadi pas waktu brodol kita cabut, bisa jadi tumbuhnya itu putih lagi, bisa jadi tumbuhnya itu coklat seperti perkutut pada umumnya. Ya seperti itu. Nah banyak ya para subscriber, para teman-teman semua Akungmania sering juga bercerita, Mas Agung saya itu punya burung perkutut yang tadinya itu ada putihnya di bagian tertentu lah, di bagian entah itu leher, entah itu punggung, entah itu kepala dan lain sebagainya. Tetapi setelah ambrol, setelah molting, setelah brodol, setelah istilahnya ngurak, kok bulunya nggak tumbuh lagi. Lah yang dipertanyakan itu bisa jadi campur tangan manusia, para pedagang nakal yang kita tidak tahu. Bisa jadi burung perkutut tersebut itu memang dalam keadaan istilahnya memang mengeluarkan sifat aslinya lah, seperti itu loh. Bisa jadi di tempat sebelumnya ada putihnya, di tempat sedulur semua kok hilang, seperti itu. Biasanya kata orang zaman dahulu ya, itu kan menyesuaikan pemiliknya, menyesuaikan sang perawatnya, seperti itu. Kalau dari segi kejawennya, kata-kata orang zaman dahulu seperti itu. Nah dari perawatan juga bisa, dari segi yang lainnya juga bisa lah, seperti itu ya. Kalau untuk burung perkutut lokal memang banyak sisi fakta maupun mitosnya maupun legendanya itu memang sangat kental sekali di tanah Jawa ini ya. Dan khususnya di seluruh Nusantara Indonesia ini semuanya memang bisa berubah beserta sang perawat ataupun sang pemiliknya, seperti itu. Jadi untuk yang Lina 141F8R jadi sudah saya jawab. Jadi setelah 3 hari kok berubah lah, seperti itu.
Nah, jadi Mbak Lila itu mempunyai burung perkutut rondo semoyo yang sampai rumah kok berubah. Istilahnya itu yang tadinya kuning pekat mungkin itu kuning pekat di bagian kelopak matanya ini kuning pekat, tetapi setelah dirawat 3 hari berubah, entah itu jadi kuning biasa, entah itu jadi tidak jadi putih dan lain sebagainya. Karena kelopak mata untuk burung perkutut itu beda-beda, ada yang kuning janur, ada yang kuning biasa, ada yang kuning terang dan lain sebagainya. Dan ada lagi yang biru ini yang kelopak mata luar, bagian luar sini ya. Ada juga yang putih, agak keputih-putihan, ada juga yang coklat dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu sudah saya jawab ya. Jadi harus paham kenapa burung perkutut katurangan bisa berubah. Entah itu katurangan sifat, katurangan fisik, katurangan suara bisa berubah. Kalau berubah katurangan suara biasanya dari segi cuaca ataupun lingkungan, dari segi pakan itu bisa berubah. Yang tadinya iramanya bagus, dia itu suaranya bagus, yang tadinya irama bedah karang, irama BGG maupun irama-irama yang bagus kita pas waktu sebelum kita pelihara, kita memberi makan asal-asalan, kita memberi makan yang bersifat panas ataupun kita memberi makan yang sifatnya itu merusak pita suara burung perkutut otomatis berubah menjadi suaranya tidak bagus lagi, seperti itu. Jadi untuk katurangan yang suara seperti itu, dan untuk katurangan sifat juga bisa berubah. Yang katurangan sifat contohnya apa? Katurangan sifat itu contohnya seperti Jogoboyo yang tidurnya di bawah ataupun di samping pintu sangkar burung perkutut itu juga bisa berubah ya. Selain itu juga katurangan katurangan mujur yang tidurnya sesatu jalur, sejajar sama tangkringan itu juga bisa berubah. Itu katurangan sifat. Katurangan sifat itu banyak banget ya. Terutama yang sekarang baru-baru ini ada semar lungguh, yang tadinya semar lungguh itu yang ekornya itu kayak diduduki itu loh. Nah, itu bisa berubah juga dan lain sebagainya. Semua tergantung perawatan, pertama perawatan, entah itu perawatan dari segi luarnya burung perkutut maupun dari segi istilahnya dari segi jasmani dan rohaninya burung perkutut tersebut. Karena di kejawen itu biasanya itu perawatan burung perkutut yang mempunyai kesakralan ataupun zoni ataupun kodam itu mempunyai perawatan khusus untuk yang meyakini ataupun orang-orang Jawa yang meyakini. Bisa juga dibandingkan di setiap malam Jumat Kliwon, kadang juga satu suro, kadang juga dibandingkan di malam-malam tertentu Selasa Kliwon dan lain sebagainya. Tergantung istilahnya keyakinan kita masing-masing untuk mensikapinya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang tahu tentang burung perkutut katurangan ataupun yang bisa komen di kolom-kolom komentar ini, bisa juga bertanya, bisa juga memberi saran tentang masukan kenapa burung perkutut katurangan itu bisa berubah-ubah, entah itu katurangan fisik, katurangan sifat, katurangan suara maupun katurangan yang lain dari segi istilahnya dari segi jasmani maupun dari segi rohaninya, istilahnya dari segi yang kelihatan dan dari segi yang tidak kelihatan ataupun lahiriahnya, seperti itu. Karena di dunia burung perkutut itu ada segi yoni juga ada. Kalau dijelaskan ini panjang lebar tidak habis-habis. Dari segi kodam juga ada. Jadi kalau dijelaskan ini juga tidak habis-habis karena di mata kita, kasat mata seorang manusia yang tidak mempunyai indera ketujuh maupun tidak indigo, itu sulit untuk memperhatikan ataupun untuk melihat burung perkutut itu dari segi entah itu kodam, dari segi zoni dan lain sebagainya. Kita bisa merasakan atau mengira-ira atau merasakan di hati kita ataupun tubuh kita, tetapi kita tidak bisa melihatnya secara langsung, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi itu dari segi katurangan maupun dari segi zoni, dari segi istilahnya kodam dan lain sebagainya. Itu orang-orang tertentu yang bisa melihat ataupun orang-orang yang mempunyai linuweh, orang mempunyai ilmu tinggi, kebatinan tinggi atau pesupranatura tinggi yang bisa melihat seperti itu, yang
apa ya istilahnya, yang mempunyai keajaiban yang dari Yang Maha Esa, seperti itu, atau Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu ya. Jadi paham sampai sini. Jadi tadi kenapa burung perkutut katurangan bisa berubah, nah seperti itu. Sudah saya jawab dari Azilina titik 141 strip F8R. Jadi untuk teman-teman semua, mohon sarannya, mohon masukannya, untuk semuanya bisa komen-komen di kolom komentar YouTube saya ini. Dan yang baru menemukan video saya ini, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Dan untuk sedulur semua, saya doakan sehat selalu, banyak rezeki yang barokah, yang berlimpah, diberi kemudahan selalu, diberi keberkahan selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.